Hanya saja kaum Wahabi justru mensyirikkan dan mengkafirkan 6 kalimat tersebut karena ketidaktahuan. Kemudian syarah sholawat nariyah. Ini syarah sholawat nariyah ini saya baca sebagian kecil ya. Sisanya nanti dibaca sendiri. Redaksi sholawat nariyah di atas sangat indah dan bagus. Dalam 6 kalimatnya terkandung fakta-fakta yang menggambarkan keagungan Nabi SAW. Hanya saja kaum Wahabi justru mensyirikkan dan mengkafirkan 6 kalimat tersebut karena ketidaktahuan dan kesempitan akal mereka. Oleh karena itu dalam bagian ini kita akan mengupas fakta-fakta keagungan Nabi SAW di balik 6 kalimat tersebut serta dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini 6 kalimat yang disyirikkan itu, alladzi tanhallu bihil uqad ila akhirih. Nah, berikut ini kupasan tuntas tentang maksud 6 kalimat tersebut beserta dalil-dalilnya dari hadis-hadis dan sirah nabawiyah. Kalimat pertama, tanhallu bihil uqad. Segala ikatan boleh terlepas sebab Nabi SAW. Dalam kalimat di atas dijelaskan bahwa segala ikatan boleh terlepas sebab berkat Nabi SAW. Maksud ikatan dalam redaksi tersebut adalah kesulitan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Berarti kalimat tersebut memiliki kesamaan maksud dengan kalimat kedua berikutnya. Kemungkinan juga maksud ikatan dalam kalimat tersebut adalah kekakuan lidah. Lidah yang kaku, yang keluh, yang gagap, yang menyebabkan pembicaraan seseorang sulit dimengerti. Hal ini seperti dalam doa Nabi Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Dalam ayat di atas, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar melepaskan ikatan atau kekakuan dari lidah beliau agar perkataannya dapat dimengerti. Nah, apabila ikatan dalam redaksi sholawat di atas kita arahkan pada maksud kedua yang lebih khusus, maka pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang? Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil bagi kalimat di atas dengan maksud pada makna kedua yang bersifat spesifik atau bersifat khusus. Dalil pertama, tanhallu bihil uqad, ini artinya kan segala ikatan boleh terlepas sebab Nabi SAW. Apakah betul yang dimaksud ikatan ini misalnya kita artikan kekakuan lidah, orang tidak bisa berbicara lalu boleh berbicara? Apakah betul Rasulullah SAW boleh menjadi sebab terlepasnya ikatan? Betul. Dalilnya mana? Ini antara lain ya. Dalil pertama, Rasulullah SAW menghilangkan kegagapan seorang sahabat dalam berbicara. An Bashir bin Aqrabah al-Juhani radhiyallahu an yaqul, ata abi Aqrabah al-Juhani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, man hadha ma'aka ya Aqrabah? Qala abi Bahir. Qala udnu fadanautu hatta qa'adtu ala yaminihi famasaha ala ra'si biyadi wa qala masmuk. Faqultu Bahir ya Rasulullah. Qal la walakin ismuka Bashir. Wa kanat fi lisani uqdah. Fanafathan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fiyya fanhallatil uqdah min lisani wa yadda kullu syai' min ra'si ma khala ma wada'a yadahu alaihi fakan aswad. Dari sahabat Bashir bin Aqrabah al-Juhani, ayahku Aqrabah mendatangi Rasulullah SAW. Lalu baginda bertanya, siapa anak ini yang bersamamu wahai Aqrabah? Ayahku menjawab, anakku Bahir. Lalu baginda bersabda, mendekatlah. Lalu aku mendekat dan aku duduk di sebelah kanan beliau.
Lalu beliau atau baginda mengusap kepalaku dengan tangannya dan bertanya, siapa namamu? Aku menjawab, Bahir ya Rasulullah. Beliau bersabda, tidak, tapi namamu Bashir. Karena Bahir ini maknanya kurang bagus, oleh Rasulullah langsung diganti Bashir. Pada waktu itu di lidahku ada kekakuan. Lalu Nabi SAW meludahi mulutku, maka kekakuan itu lepas dari lidahku. Kemudian dalam perjalanan waktu, semua rambut kepalaku memutih kecuali tempat rambut yang Nabi SAW pernah meletakkan tangannya di situ, masih berwarna hitam. Jadi termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Kalau ada sahabat rambutnya dipegang itu gak akan putih, hitam terus. Tadi sahabat ini kan lidahnya kaku, kalau berbicara gagap. Diludahi oleh Rasulullah langsung fasih, lancar berbicara. Berarti kalau begitu ini menjadi dalil bahwa Rasulullah itu alladzi tanhallu bihil uqad. Jadi bukan mengada-ngada. Bahkan dalam riwayat berikutnya, anak kecil baru lahir disapa Rasulullah boleh menjawab. Itu ketika beliau baginda masih hidup. Setelah baginda wafat itu juga masih terjadi. Baginda wafat ya. Di dalam kitab Syadzaratul Zahab diceritakan ada salah seorang ulama kita Ahlus Sunnah namanya Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Imam At-Taftazani ini berguru kepada Imam Al-Adud Al-Iji. Imam Al-Iji setiap mengajar, sebelum memulai pelajaran biasanya menyuruh anak murid yang paling pandai untuk mengulang pelajaran yang kemarin. Mengulang yang paling pandai. Nah, Imam At-Taftazani ini satu pondok paling bodoh, satu ma'had dia paling bodoh. Kalau Imam Sa'duddin At-Taftazani ini berbicara, kawan-kawannya pasti tertawa. Mengapa? Karena paling bodoh. Orang paling bodoh itu bicaranya lucu dan tidak ada gunanya. Itu orang bodoh. Lucu gak ada gunanya, cuma menjadi hiburan. Suatu ketika Imam Sa'duddin At-Taftazani belajar di biliknya. Tiba-tiba ada orang datang, Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Kata Imam Sa'duddin, saya ini bodoh, perlu rajin belajar. Saya kalau ikut jalan-jalan sama kamu, saya tambah bodoh. Akhirnya orang itu pergi. Lalu datang lagi, ayo Sa'duddin ikut saya. Loh, saya ini bodoh, walaupun rajin belajar masih bodoh. Kalau ikut kamu tambah bodoh saya. Belajar lagi. Lalu pergi. Ketiga kalinya datang lagi, Sa'duddin, ayo pergi ikut saya. Kata Imam Sa'duddin, ini yang bodoh siapa ini? Kata, saya apa kamu? Lalu kata laki-laki itu, Sa'duddin, kamu dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah panggil kamu. Imam Sa'duddin bangun ikut orang itu. Lari-lari, ternyata baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di bawah pohon bersama para sahabat. Itu secara yaqdzah ya, Rasulullah sudah wafat. Karena Imam Sa'duddin ini hidup pada abad 8 Hijriah. Sudah 700 tahun kan, 700 tahun lebih. Sampai di situ Rasulullah bertanya, kamu dipanggil sampai 3 kali tak datang. Saya ini bodoh Rasulullah, tak ngerti kalau dipanggil. Dan saya minta tolong, macam mana ini saya biar tak bodoh. Lalu oleh Rasulullah disuruh buka mulut. Mulutnya dibuka, terus diludahi. Wah, begitu diludahi sudah balik lagi biliknya. Kamu sudah tak bodoh lagi. Besoknya ketika gurunya akan mengajar, Imam Sa'duddin angkat tangan, tuan guru,
Saya yang mau ceramah dulu, kata. Kawannya ketawa semua. Loh, ini hebat ini. Belum disuruh minta mau ceramah. Akhirnya oleh gurunya, ya coba kamu pelajaran yang kemarin kamu ulangi. Ternyata apa? Ketika Imam Sa'duddin ini berbicara, uraiannya luar biasa. Sudah berubah. Sampai gurunya Imam Al-Adud Al-Iji menangis. Kata beliau, Sa'duddin, kamu bukan yang kemarin, kamu sudah berubah. Sejak saat itu Imam Sa'duddin ini menjadi timbalan gurunya mengajar kawan-kawannya. Ini berkat diludahi oleh Rasulullah. Jadi orang bodoh tuh bisa tak bodoh lagi. Dulu sebagian guru kami di Indonesia ada yang begitu. Kalau ada anak murid diajari Al-Quran tak pandai-pandai, biasanya suruh buka mulut mengap, nanti diludahi, wah, habis diludahi fasih baca Quran. Ada yang macam itu. Nah, ini artinya apa? Berarti memang Rasulullah itu adalah alladzi tanhallu bihil uqad. Artinya apa? Kalimat ini bukan kalimat mengada-ngada, memang dalil-dalilnya jelas di dalam kitab-kitab hadis. Cuma ya. Kalimat kedua, muka surat 60. Wa tanfariju bihil kurab. Segala kesusahan dapat tersingkap sebab Nabi SAW. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW selalu menjadi sebab tersingkapnya atau terlepasnya kesusahan, baik sebelum Nabi SAW dilahirkan, setelah dilahirkan, maupun kelak pada hari kiamat. Baik kesusahan bagi umat manusia maupun bagi makhluk haiwan yang tidak berakal. Terdapat sekian banyak dalil berkaitan dengan hal tersebut. Antara lain adalah dalil pertama, jauh sebelum dilahirkan ke dunia, Rasulullah SAW telah menjadi sebab terlepasnya Nabi Adam alaihissalam dari kesusahan dalam pertaubatannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini salah ya, salah, silap. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qatarafa Adam al-khati'ah qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. فقال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إلي ud'uni bihaqqi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setelah Adam melakukan kesalahan makan buah khuldi lalu diturunkan ke dunia, ke bumi, beliau berdoa, ya Tuhan, aku memohon kepadamu dengan berkat hak Muhammad, ampunilah aku. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Adam menjawab, ya Tuhan, karena ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupkan ruh dalam tubuhku, maka aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di atas tiang-tiang arasy tertulis, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku meyakini bahwa engkau tidak menggabungkan kepada namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai. Lalu Allah berfirman, engkau benar Adam, ya makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepadaku dengan berkat haknya, aku pasti mengampunimu. Dan andai bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu. Artinya apa? Nabi Adam itu pertaubatannya diterima oleh Allah sebab bertawassul dengan baginda Rasulullah SAW.
Padahal Nabi belum diciptakan. Di dalam Al-Qur'an ya diterangkan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Orang-orang Yahudi dulu kalau akan berperang dengan orang-orang kafir ketika Rasulullah belum diutus, mereka berdoa, Allahumma ansurna 'alal kuffar binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus pada akhir zaman. Oleh Allah diberi kemenangan. Itu orang Yahudi. Jadi Rasulullah ini memang watam fariju bihil kurab. Itu dalil pertama. Dalil kedua ini banyak ya. Dalil ketiga 68. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW menjadi sebab terlepasnya orang-orang musyrik dari kekalahan dalam peperangan melawan Parsi. Orang musyrik itu perang dengan orang Parsi, menyebut nama Rasulullah, diberi kemenangan, padahal belum masuk Islam. Jadi memang watam fariju bihil kurab. Ya, besok ya juga hari setelah hari kiamat ya juga begitu. Muka surat 78. Wa tuqda bihil hawaij. Segala keperluan boleh terkabulkan sebab Nabi Muhammad SAW. Maksud redaksi tersebut, Nabi SAW boleh menjadi sebab terkabulnya hajat dan keperluan apa saja. Hal ini boleh dilihat dari keterangan dalil-dalil dua bagian sebelumnya. Boleh juga dengan didasarkan pada beberapa dalil berikut ini. Dalil pertama, hadis tentang mukjizat Rasulullah SAW yang menyembuhkan penyakit biduran yang menimpa sebagian sahabat. Penyakit biduran itu penyakit gatal-gatal, alergi. Jadi tiba-tiba gatal seluruh badan. Obatnya kalau orang Indonesia biasanya minum air kelapa, itu sembuh. Ini gimana? Nah, an Ummi Asim imrati Utbah bin Farqat radhiyallahu an qalat kunna 'inda Utbah arba'a niswah ma minna imra'atun illa wa hiya jatahidu fit tib litakuna atyaba min sahibatiha wa ma yamassu 'udbatut tib wa huwa atyabu rihan minna wa kana idza kharaja ila an-nas qalu ma shamamna rihan atyaba min rih Utbah faqulna lahu fi dhalik qala akhadhani asy-syara' ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakautu dhalika ilaihi fa amrani an atajarrad fatajarradtu wa qa'adtu bain yaday wa alqaitu thawbi ala farji fanafatha fi yadihi thumma wada'a yadahu ala dhahri wa batni fa'abiqa bi hadha at-tib min yawmi'id. Dari Ummu Asim, istri sahabat Utbah bin Farqat radhiyallahu an, kami bersama Utbah ada 4 orang istri, masing-masing kami berusaha memakai parfum minyak wangi agar lebih harum dari yang lainnya. Utbah tidak pernah memakai parfum, tetapi aromanya lebih harum daripada kami. Apabila Utbah pergi kepada orang-orang, mereka akan berkata, kami tidak mencium aroma yang lebih harum daripada Utbah. Kami bertanya latar belakang keharumannya. Utbah berkata, dulu saya terkena penyakit biduran, gatal-gatal pada masa Rasulullah SAW. Lalu aku mengeluhkan penyakit itu kepada beliau. Beliau menyuruh saya melepas pakaian. Aku melepas pakaianku, duduk di depan beliau, dan bajuku aku tutupkan pada kemaluanku. Lalu beliau meludahi tangannya, kemudian meletakkan tangan itu ke bagian punggung dan perutku. Maka sejak saat itu aroma harum ini melekat pada tubuhku. Jadi sahabat Utbah ini kena gatal-gatal, lalu mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah suruh buka baju. Rasulullah meludahi tangan, kemudian disapukan pada perut dan punggungnya. Apa yang terjadi? Sahabat ini
bukan hanya sembuh dari gatal-gatal, tapi kulitnya menjadi harum. Ini namanya wa tuqda bihil hawaij. Dalil kedua, Rasulullah SAW menyembuhkan dan mengembalikan mata sebagian sahabat yang keluar dari tempatnya dalam suatu peperangan karena terkena senjata musuh. Anil Haytham bin Adi an Abi qala usibat ainu Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu an yauma Uhud. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi yadi faqala ma hadha ya Qatadah? Qala hadha ma tara ya Rasulullah. Qala in syi'ta sabarta wa lakal jannah wa in syi'ta radadtuha wa da'awtu Allah lak. Falam taftakit minha syai'an faqala wallah ya Rasulullah innal jannah la jazaa'un jazil wa 'ata'un jalil walakinni rajulun mubtalan bi hubbin nisa wa akhaf an yaqulna a'war fala yuridnani walakin tarudduha li wa tas'alullah li al jannah faqala af'al ya Qatadah thumma akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa'adaha ila mawdiha fakanat ahsana 'ainaihi ila ammat wa da'a Allah lahu bil jannah. Dari Al-Haytham bin Adi, dari ayahnya, mata Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu an terkena senjata musuh dalam peperangan Uhud. Lalu ia mendatangi Nabi SAW, sedang matanya ada di tangannya. Nabi SAW bersabda, apa ini hai Qatadah? Ia menjawab, ini seperti yang kau lihat ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, jika kamu mau, kamu bersabar, dan surga sebagai balasan. Jika kamu mau, aku kembalikan matamu, dan aku doakan kamu kepada Allah agar kamu tidak kehilangan matamu. Utbah berkata, demi Allah ya Rasulullah, surga itu balasan yang melimpah dan anugerah yang agung. Tetapi aku diuji dengan mencintai kaum wanita. Artinya apa? Sayyidina Qatadah ini suka kawin. Kalau ada orang perempuan pasti dikawin sama dia. Makanya dia minta matanya dikembalikan kepada Rasulullah. Karenanya kata beliau, saya ini senang perempuan, artinya senang kawin. Aku bimbang mereka akan berkata bahwa mataku buta sebelah, lalu mereka tidak mau kepadaku. Kembalikanlah mataku ya Rasulullah, dan doakan aku kepada Allah untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, aku lakukan hai Qatadah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil mata itu dengan tangannya dan mengembalikan ke tempatnya. Lalu mata itu menjadi yang terbaik di antara kedua matanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah bagi Qatadah agar meraih surga. Ya, jadi memang dimudahkan lah. Ini dalil kedua. Kita pindah 88. Kalimat keempat, watuna lubihir raqaib. Segala keinginan bisa dicapai sebab berkat Nabi Muhammad SAW. Setiap orang pasti memiliki banyak keinginan dan impian yang ingin dicapai dengan mudah. Baik hal itu berkaitan dengan urusan duniawi maupun berkaitan dengan urusan akhirat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan tercapainya keinginan dan impian seseorang. Di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang soleh agar impian dan keinginan mereka tercapai adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah, sebab musabab dan perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis-hadis sahih yang menjadi dasar hal ini banyak sekali, antara lain adalah dalil pertama, setiap wanita pasti menginginkan wajah yang tetap cantik dan selalu awet muda. Rasulullah SAW juga menjadi sebab seorang wanita tetap awet muda dan cantik. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanat ummi idza dakhala Rasulullah SAW yaghtasil taqul udkhuli alai. Fa idza dakhaltu alai nadha fi wajhi minal ma wa yaqul irji'i. Qalat Ummu Attaf wa ra'aitu Zainab wa hiya ajuzun kabirah ma naqasa min wajhiha syai'. Dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha, ibuku Ummul Mukminin Ummu Salamah. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah, ya, janda punya beberapa anak.
Ibuku Ummu Salamah apabila Rasulullah SAW mandi akan berkata, masuklah kepada beliau. Maka apabila aku masuk, beliau akan memercikkan air ke wajahku dan berkata, kembalilah. Rasulullah sedang mandi, Zainab ini masih kecil, datang kepada Rasulullah, diambilkan air, dipercikkan. Sudah, ayo keluar, sudah dipercikkan. Nah, Ibu Attaf perawi hadis ini berkata, aku melihat Zainab telah lanjut usia, wajahnya tidak kurang sedikit pun. Hadis sahih di atas menjelaskan bahwa apabila Rasulullah SAW mandi di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka ia akan menyuruh putrinya Zainab binti Abi Salamah yang masih kecil untuk menghampiri beliau. Ketika ia masuk, Nabi SAW akan memercikkan air ke wajahnya dan menyuruhnya kembali. Kata para ulama, berkat dari percikan air itu, wajah Zainab binti Abi Salamah meskipun usianya hampir 100 tahun tetap kelihatan cantik dan masih muda. Wajahnya belasan tahun, padahal sudah hampir 100 tahun. Ini namanya watuna lubihir raghaib. Nah, ini ya diantara dalil-dalil sholawat nariyah, juga sholawat yang lain. Artinya apa? Sholawat yang disusun oleh para ulama, ada kalimat-kalimat yang menjadi sifat Rasulullah SAW. Kadang kalimat itu memang nama Rasulullah. Rasulullah itu namanya banyak. Mengapa banyak namanya? Ya karena orang ini semakin tinggi derajatnya, semakin banyak namanya. Orang kalau masih biasa-biasa kan namanya fulan. Kalau sudah belajar agak alim namanya Ustadz fulan. Tambah alim lagi al-Ustadz al-alim fulan. Tambah alim lagi al-Ustadz al-alim al-allamah fulan. Ahli fiqh al-Ustadz al-alim al-allamah al-faqih fulan. Oh, masih ahli tafsir al-mufassir, terus begitu. Itu namanya, itu bukan melebih-lebihkan, memang apa adanya. Rasulullah SAW memang punya banyak nama. Sebagian ulama menyebut nama baginda ada 200. Ada yang menyebut nama baginda ada 400. Imam As-Suyuti menulis kitab bertajuk Ar-Riyadul Aniqah fi Asma'i Khairil Khaliqah. Ada ratusan nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalil-dalilnya. Nama-nama itu. Nah, ini nama-nama itu sifat-sifat beliau yang memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis. Oleh orang yang tidak tahu itu dianggap berlebih-lebihan. Padahal bukan berlebih-lebihan, itu apa adanya, memang keagungan beliau. Seperti dalam sholawat nariyah. Makanya kalau ingin tahu makna sholawat yang disusun oleh para ulama, baca sirah nabawiyah. Kalau baca sirah nabawiyah faham, ngerti, oh ini maksudnya. Jangan cuma yang tipis-tipis. Kalau yang dibaca cuma khulasah Nurul Yakin, bukan Nurul Yakinnya tapi khulasahnya, ya gak ada di situ. Tapi paling tidak misalnya membaca sirah nabawiyah Ibnu Hisham, atau membaca Khasaisul Kubra Ibnu Suyuti, atau sirah nabawiyah yang paling besar itu ya. Kalau sirah nabawiyah ada Zadul Ma'ad. Sirah nabawiyah yang paling besar namanya Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad, karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami. Tebalnya 14 jilid. Kalau baca surah nabawiyah itu ada sholawat disusun oleh para ulama, ngerti, oh ini ngambil dari sini, oh ini hadis, ngerti. Nah, orang-orang Wahabi itu gak pernah belajar hadis. Ya, mereka ini cuma cakap. Kalau cakap kembali pada Quran dan hadis.
Padahal gak pernah hatam kitab tafsir, gak pernah. Belajar tafsir sampai selesai gak pernah. Mereka ini kembali pada Quran, maksudnya itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu aja, kembali pada Quran. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.